Firman dan Allah di Injil Yohanes 1 ayat 1-3. Channel ini akan mengupas seterang-terangnya tentang firman dan Allah yang disebut di Yohanes 1 ayat 1-3 dan 14, supaya kita semakin mengerti dan terhindar dari kekeliruan tafsir. Yohanes 1 ayat 1-3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada ayat ini ada yang disebut firman dan Allah, yang mana ketika firman bersama-sama dengan Allah maka firman itu adalah Allah. Jika Allah itu adalah Bapa, maka dalam hal ini firman itu adalah Bapa. Firman sebagai Allah di ayat pertama adalah pribadi yang sama dengan firman yang telah menjadi manusia di ayat 14. Apa pengertian firman pada ayat tersebut? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, firman adalah kata atau perintah atau sabda Allah. Sedangkan firman dalam ayat ini bukan bermakna secara literal, tetapi sebagai pribadi. Hal ini dapat dipahami dari ayat berikutnya. Pada ayat yang ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan kata Dia adalah kata ganti ketiga tunggal untuk firman. Karena Dia adalah kata ganti ketiga tunggal untuk firman, sehingga dapat dipastikan bahwa firman di ayat ini adalah pribadi, bukan berupa sabda atau perkataan. Dan firman inilah pribadi yang menjadikan segala sesuatu, dan tak satu pun dapat terjadi tanpa Dia. Kalau yang menjadikan segala sesuatu adalah Sang Firman, lalu Allah itu pengertiannya apa? Pengertian Allah berdasarkan terminologi Alkitab. Berdasarkan Alkitab, Allah bukan nama pribadi tetapi gelar keberadaan, gelar kedudukan atau hakikatnya sebagai penguasa atau maha tinggi, sebab nama pribadinya adalah YHWH yang kemudian dikenal dengan nama Yesus. Misalnya pada ayat berikut ini. Kejadian 28 ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah YHWH, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Pribadi Allah di ayat ini adalah bernama YHWH, dan tentu Allah bukan lagi sebagai pribadi, tetapi hanya gelar jabatan atau keberadaan. Tuhan YHWH, atau yang kemudian disebut Yesus. Tuhan adalah panggilan kehormatan dari seorang hamba kepada pemiliknya bernama YHWH yang berkedudukan sebagai Allah. Ini mirip dengan panggilan Tuan oleh warganya kepada Joko Widodo yang berkedudukan sebagai presiden. Jika disebut dengan kata, Tuhan Allah, atau Bapak Presiden, berarti yang dimaksud adalah pribadi yang duduk pada jabatan itu, bukan kepada jabatannya. Kalau Allah adalah gelar keberadaan atau jabatan, sedangkan firman adalah pribadi yang menjadikan segala sesuatu, lalu bagaimana pengertian kalimat, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah? Firman bersama-sama dengan Allah, artinya pribadi itu berada bersama-sama dengan jabatannya. Dengan kata lain, firman sebagai pribadi sedang memangku jabatan sebagai Allah sehingga firman itu adalah Allah. Lalu di ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya, Sang Firman yang duduk sebagai Allah telah keluar dari keberadaannya dan menjadi manusia, sehingga ia disebut sebagai anak tunggal Bapa. Ketika firman ini keluar dari hakikatnya dan datang ke dunia sebagai manusia, maka ia disebut sebagai anak Allah, atau pribadi yang berasal dari Allah. Seperti yang telah dikatakan oleh Yesus. Yohanes 16 ayat 28, Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yang mana Bapa artinya adalah sumber atau asal-usulnya, yaitu Allah.
Bapa hanya ada satu, sehingga pribadi yang datang dari Bapa disebut sebagai anak tunggal Bapa. Dialah yang menyatakan pribadi Bapa. Sebagai kesimpulan dari Yohanes 1 ayat 1-3 dan 14 adalah firman itu adalah pribadi Sang Pencipta, sedangkan Allah adalah gelar hakikatnya. Lalu, bagaimana pengertian Yesus disebut utusan Allah? Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengertian Allah di dalam Alkitab adalah gelar jabatan, kedudukan atau hakikat, sehingga ketika Yesus disebut utusan Allah adalah karena dia sebagai pribadi yang duduk sebagai Allah harus keluar dari hakikatnya dan datang ke dunia sebagai manusia untuk melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah artinya, kehendak jabatannya sebagai Allah, bukan atas kehendak pribadi. Relasi antara jabatan dan pribadi yang duduk di dalam jabatan itu adalah, jabatanlah sebagai pemberi kuasa, kebijakan, dan yang pemberi tugas kepada pribadi yang duduk di jabatan itu. Jabatan itu tidak kelihatan tetapi dinyatakan oleh pribadi yang duduk di jabatan itu. Pribadi yang duduk di jabatan itu merupakan utusan dari jabatannya untuk melakukan semua kehendak jabatan itu. Dan apa yang dilakukan oleh pribadi yang duduk di jabatan itu adalah atas nama jabatannya dan perintah jabatannya. Sama halnya dengan sistem pemerintahan kita sering mendengar, instruksi Presiden, tidak disebut instruksi Bapak Joko Widodo, tetapi yang bertanda tangan adalah Bapak Joko Widodo. Peraturan Gubernur, tidak disebut peraturan orang yang duduk di jabatan itu, tetapi yang bertanda tangan adalah orang yang duduk di jabatan itu. Di sebuah perusahaan, jika seseorang diberi posisi sebagai manajer, maka jabatan itulah yang menuntut dia bekerja di perusahaan dan jabatan itu pula yang memberinya kuasa atau kewenangan untuk memimpin bawahannya. Dan kita juga sering mendengar bahwa Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Firman di sini adalah pribadinya, bukan perkataan atau sabda, sebab perkataan hanya dapat dipahami oleh makhluk yang berakal. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa pribadi anak bukan pribadi Bapa adalah keliru.